Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eka Dwi Puspitasari dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 20130210059. Hari ini saya akan membahas dan menjelaskan apa itu pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, dan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka. Oke, saya akan memulai dengan membahas pramuka. Apa sih itu pramuka? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya orang-orang yang berjiwa muda dan suka berkarya. Sebutan bagi anggota gerakan pramuka itu meliputi pramuka siaga yang berusia 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega 21-25 tahun. Selanjutnya, kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, pamong saka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucapkan Satya Pramuka. Satya Pramuka ini terdiri dari Trisatya dan Dasa Dharma yang berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu tadi pengertian dari pramuka. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu kepramukaan? Kepramukaan sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka bab 2 pasal 7 adalah proses pendidikan non-formal di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan MK yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa sih itu gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Gerakan pramuka ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka ini. Setiap kegiatan yang ada di pramuka itu disesuaikan dengan tingkatan masing-masing anggotanya, baik untuk siaga, penggalang, penegak, maupun pandega. Hal ini karena disesuaikan dengan umur dan pola pikir masing-masing dari anggota itu sendiri. Seseorang yang berumur 8 tahun tentunya tidak tepat jika dia harus mengembara ke alam bebas. Begitu pula dengan seseorang yang berumur 18 tahun tentunya tidak tepat jika kegiatannya karnaval. Nah, untuk kegiatan pramuka secara lengkap berdasarkan jenjang atau tingkatan dalam kepramukaan adalah sebagai berikut. Kegiatan bagi pramuka siaga. Yang pertama ada permainan bersama, adalah kegiatan keterampilan kepramukaan seperti menyusun puzzle, mencari jejak, permainan kim, dan sejenisnya. Yang kedua ada pameran siaga, adalah kegiatan yang memamerkan hasil karya pramuka siaga.
Yang ketiga, ada pasar siaga atau bazar. Adalah simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga sebagai pedagangnya dan pembelinya, yaitu masyarakat umum. Yang keempat, ada dharma wisata. Adalah kegiatan wisata ke tempat tertentu yang pada akhir kegiatan pramuka siaga harus menceritakan pengalamannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kelima, ada pentas seni budaya, yaitu kegiatan yang menampilkan kreasi seni budaya para pramuka siaga. Yang keenam, ada karnaval, yaitu kegiatan pawai yang menampilkan hasil kreativitas pramuka siaga. Yang ketujuh, ada perkemahan satu hari atau persari, adalah perkemahan bagi pramuka siaga yang dilakukan pada siang hari. Selanjutnya, kegiatan bagi para pramuka penggalang. Yang pertama, ada jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti jambore ranting tingkat kecamatan, jambore cabang tingkat kota atau kabupaten, jambore daerah tingkat provinsi, dan jambore nasional tingkat nasional. Yang kedua, ada lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, gladian pimpinan regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama Pratama, pemimpin regu Pinru, dan wakil pemimpin regu Wapinru penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru ini diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Yang keempat, yaitu ada penjelajahan atau white game. Adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos ini nanti berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Yang kelima, yaitu latihan bersama. Latihan bersama ini merupakan pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, P3K, senam pramuka, dan sejenisnya. Yang keenam adalah perkemahan. Perkemahan ini pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil kelatihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan. Yang ketujuh, ada gelar demonstrasi kegiatan penggalang. Ini merupakan pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk keterampilan di hadapan masyarakat umum seperti baris berbaris, P3K, gerak dan lagu, membuat konstruksi sederhana dari tongkat atau bambu dan tali, atau yang biasa kita sebut dengan pioneering, dan sejenisnya. Selanjutnya, ada gerakan bagi penegak dan pandega. Kegiatan-kegiatannya itu antara lain yang pertama ada Raimuna. Raimuna ini adalah sebuah pertemuan pramuka penegak dan pandega dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti Raimuna ranting, Raimuna cabang, Raimuna daerah, dan Raimuna nasional. Yang kedua ada gladian pimpinan satuan. Merupakan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega bagi pemimpin sangga utama, pemimpin sangga, dan wakil pemimpin sangga dan pengurus dewan ambalan atau racana yang bertujuan memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinsat diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Yang ketiga ada perkemahan. Perkemahan ini pertemuan para
pramuka penegak dan pramuka pandega yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti perkemahan Sabtu Minggu atau yang biasa disebut persami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau perjusami, perkemahan hari libur, dan sejenisnya. Yang keempat, ada perkemahan wirakarya. Perkemahan wirakarya ini merupakan pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Selanjutnya ada perkemahan bakti. Perkemahan bakti merupakan perkemahan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk perkemahan yang besar dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya selama mengadakan pembinaan, baik di gugus depan maupun di satuan karya pramuka atau saka dalam bentuk bakti kepada masyarakat. Selanjutnya ada perkemahan antar saka, yaitu kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota satuan karya pramuka atau saka berbentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Saat ini gerakan pramuka memiliki 7 saka. Peran saka diselenggarakan apabila diikuti minimal oleh 2 satuan karya pramuka. Selanjutnya ada pengembaraan. Pengembaraan ini merupakan pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Selanjutnya ada latihan pengembangan kepemimpinan. Ini merupakan kegiatan yang berguna untuk menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda agar dapat ikut serta dalam mengelola kuartir dan diharapkan di kemudian hari mampu menduduki posisi pimpinan dalam gerakan pramuka. Selanjutnya ada latihan pengelola dewan kerja, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen dewan kerja sehingga para anggota dewan kerja dapat mengelola dewan kerjanya secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada penataan, seminar, dan lokakarya. Merupakan kegiatan untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama sebagai bahan masukan bagi perkembangan gerakan pramuka. Selanjutnya ada sidang paripurna. Ini merupakan pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyusun program kerja bagi pramuka penegak dan pramuka pandega dalam 1 tahun program dan akan dijadikan bahan dalam rapat kerja kuartir. Selanjutnya ada musyawarah pramuka penegak dan pandega putri dan putra. Adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyusun rencana pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayah kuartir dalam 1 masa bakti kuartir atau dewan kerja dan akan dijadikan bahan pada musyawarah kuartirnya. Nah, itu dia kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka berdasarkan tingkatannya masing-masing. Nah, selain itu ada juga loh kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua golongan, yaitu Jambore on the Air dan Jambore on the Internet, yang merupakan pertemuan pramuka melalui udara bekerjasama dengan organisasi amatir radio Indonesia atau ORARI dan pertemuan pramuka melalui internet. Kedua kegiatan ini dilaksanakan secara serentak. Kegiatan ini diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional. Oke, sekian penjelasan dan pembahasan tentang pramuka, kepramukaan gerakan pramuka, dan kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.